penting yang aku tangkap itu adalah dunia custom culture itu sudah menemani lo dari era-era lo masih dari SD yang kerinduan lo akan suasana era-era lo kecil dengan bokap, terus dengan kakak, akhirnya masuk ke SMP. Akhirnya SMA itu udah menemani lo perjalanan percustoman ini. Anjir, ini nggak sekedar unit bisnis. Spiritual lo juga udah kebentuk. Ini udah memori kerinduan gue di masa lalu nih, menemani dari dulu nih kalau yang gue tangkap. Jadi bukan sekedar, ini bukan unit bisnis men bagi gue ini. Ini Passion ya? Passion gue, bukan sekedar fashion, ini passion gue di sini. Iya. Passion kalau menurut lo apa sih, Mas? Nah itu tuh. Passion itu bahasa gaul masa kini. Nah, iya, passion susah. apa sih passion kalau dari segi Gue sih gini, gue selalu kalau buat ngingetin diri gue ya, ada hal yang dari hati aja gue udah ngomong, wah gue passionate banget nih sama hal ini. Udah, kalau udah dari hati gue udah nyebut itu, berarti itu passion gue gitu. Cuman bukan berarti ini passion gue itu aja gitu, enggak gitu loh. Gue kalau udah ada hal yang membuat gue passionate sampai yang bener-bener hasrat gue untuk ngerjainnya gitu, iya kan? Ya itu udah passion kan, berarti emang hasrat gitu, emang lu mau jalanin dari hati lo seikhlas dan serela mungkin kan gitu. Profit atau non profit? Profit atau non profit. Oke. Makanya kalau ngomong custom, gue inget banget ya, mungkin yang pertama kali di custom gue ketahui yang namanya custom sama bokap gue. Dulu gue punya skateboard zamannya yang penny, Mas, yang kecil banget kan. Yang penny ya, kecil ya. Penny yang kecil. Terus kita nonton film Trashin dulu, ada yang main Josh Brolin. Lu tau gak sih Josh Brolin yang aktor sekarang yang sangar tuh, film itu deh, film Drag Cartel gitu-gitu. Dulu dia yang main tuh, masih kecilnya dia. Dia main skateboard tuh, papannya udah yang ada yang main longboard atau yang kita kan masuk ke Indonesia itu cuman penny, dan itu bukan penny yang ori loh, mungkin Seiko atau apa gitu. Gramet. Ya, dulu juga nggak bisa lo beli di eBay atau apa, internet nggak ada lah gitu. Cuman kita taunya pokoknya dari film ini gitu. Gimana caranya gitu. Tapi bokap gue nggak kehabisan akal gitu. Dia benar-benar cari plywood ya, bukannya kayu biasa gitu. Dia benar-benar plywood yang kuat, yang emang press-pressan gitu. Karena di filmnya itu juga dibilangin kan, ini kayu yang di-press gitu. Terus kita bikin longboard tuh benar-benar pakai tracknya, rangkanya penny, kita taruh di longboard, cuman disesuaiin lah kayunya itu benar-benar bikin. Itu kan custom gitu. Dan kita usaha gitu gimana. Dan kalau penny cuman mainnya jarak pendek terus bisa diangkat-angkat, kan longboard sampai kita ngetesnya dulu, bokap gue ngajak ke sirkuit Ancol. Buat nyari truk yang enak gitu ya? Iya kan, nggak ada balapan, terus aspalnya bagus, kita cobain tuh sekenceng-kencengnya. Dan bokap gue tahu hari itu anaknya bakalan jatuh lah, bakal luka-luka lah apa gitu. Cuman ya lu beli skateboard dulu harganya cuman berapa gitu. Cuman kan lu nguliknya sampai udah level keberapa lagi gitu, nggak ada batasannya sebenarnya, terserah lu sebenarnya gitu. Bukan yang lo beli itu udah lo jadi korban, lo itu aja gitu, lo nurut udah gitu, berhenti di sini gitu, karena di situ, karena kita adanya cuma ini. iya gitu. Cuman kan kalau pikiran lo emang custom, ya lo kembangin terus gitu ya, lo ngulik gitu. Akhirnya ya menurut gue sih lo mau main apa aja, balik lagi kayak badminton tadi, kalau lo nggak ngulik juga apa sih lu mainnya tepuk-tepukan doang ya, lu nggak ngulik sih, lu nggak ngerti gitu. Berarti lu beruntung banget ya, di era itu punya bokapnya pemikirannya beyond ya dari saat itu. Iya. Yang support terus pemikirannya nggak ya beyond lah, jauh dari saat di masa itu. Iya tuh, cuman juga ya pada masanya juga pas ngejalaninnya kadang-kadang ya nggak ngerti juga, nggak nyampe juga sama bokap gua gitu ya, karena beyond kali orangnya kan beliau gitu ya. Jadi kita banyak banget omongannya yang dia nggak ngerti. Cuman mungkin kemarin gue baru ngerasa gitu, gila dulu bokap gue ngomong gini. Ini yang dimaksud nih. Gitu. Dulu gue bilang bokap gue apa sih gitu, sotoy gitu loh, gini. Sekarang baru ngerti gitu. Ini mungkin yang dimaksud tuh, dulu ini begini. Makanya gue kayak akhirnya gue suka Mercedes aja gitu ya, karena sebenarnya dari bokap gitu. Karena dulu ya senengnya kan muscle car, hot rod segala macem, jauh banget dari Mercedes gitu. Akhirnya pas suatu waktu akhirnya kesempatan seneng ngulik Mercedes gitu, terus
sampai akhirnya gue beruntung keberangkat ke Jerman. Di Jerman gue datang ke mekatronik segala macam, yang akhirnya main Mercedesnya juga ngulik lagi yang benar-benar beyond banget itu sih, pakai mesin AMG V12 di mobil Pagoda misalnya gitu kan, benar-benar wow, ternyata emang lu kalau ngulik ya emang nggak ada batasnya gitu. Dan akhirnya gitu lu ditemuin lagi sama Universal gitu loh. Kalau ketemu lagi sama yang lu ngulik gitu loh, akhirnya lebih dalam lagi akhirnya nggak bisa lo nilai pakai nominal akhirnya gitu. Bukan pengalaman aja atau apa, kadang malah justru gitu, misalnya kayak Mercedes gitu, akhirnya gue ngerasain ya gue suka Mercedes ya W140, punyanya W140 aja, cuman gue bisa menikmati semua Mercedes yang ada di dunia ini yang gue lihat, gue wah gitu, nggak harus gue koleksi semua gitu loh. Tapi gue pas ngeliat yang emang gue suka, terus hubungannya sama Mercedes atau Jerman teknologi, seenggaknya gue bisa lebih menikmati dibanding orang yang nggak ngulik kan gitu. Ada juga orang yang mampu beli yang paling mahal aja gitu, dia lihat angkanya kan gitu kan. Ya pertama gue nggak mampu untuk adu mahal-mahalan, kalau main tak kaya gue nggak mampu kan gitu. Jadi kita misalnya main tak benteng nih gitu kan, kan lucunya karena lo main tak bentengnya gitu loh, bukannya karena lo kaya terus lo kenal lo nggak bisa kan gue kaya, nggak kenal ya kan, nggak nyambung akhirnya gitu. Nah akhirnya lebih seru aja lo nguliknya gitu. Akhirnya ya kalau lo ngulik terus akhirnya lo dapet yang seru lagi ya, kenapa enggak kita maintain terus supaya kitanya enjoy terus gitu. Gue potong, lu dibeli berapa tahun sih, Mas? Berapa? Sampai sekarang juga masih. Nggak, maksudnya oh, yang benar-benar masih hampir 4 tahun kali ya, 3 tahunan tuh yang benar-benar intens di sana ya gitu. Soalnya lu dapat banget. Oh, kalau teh emang dari kecil terus dari kecil gue udah suka dipikir orang Bali sama orang-orang, tuh orang Bali ya, kok ngomong tehnya gitu, enggak gitu, ke Bali aja belum pernah gitu. Terus ada satu temen gue, masih berteman sampai sekarang, dia pernah cerita sama gue, pertama kali gue kenal sama gue pikir lu ngeledekin gue ngomong tehnya. Karena gitu, ini antara dua nih, dia ngeledekin gue atau dia baik banget sampai dia merubah logatnya untuk ngomong sama gue, bilang gitu. Antara dua itu gitu. Tahunya dari lahir ngomong tehnya gitu. Emang mantep ya, gitu. Tehnya mantep sekali. Mantep sekali nih. Mas Jawanya mantep sekali. Logat-logat yang gak lo temuin tehnya mantep sekali. Mas Jawa ini bisa sekali, mantep sekali Mas Jawa. Mas Jawa. Om Vero. Lu di dunia custom culture ini, atau lu bisa ngebayangin ini sampai berapa lama sih bertahannya nih, industri ini? Kalau dari lu, dari sisi seorang Verlan, custom culture ini atau perbengkelan Harley, entah bukan Harley ataupun custom culture ini di Indonesia ataupun di Kick-Ass Super ini, umurnya bisa berapa lama sih atau di Indonesia ini menurut lu? Iya. Kan lagi rame banget nih. Iya. Gue nggak kebayang akan punah sih ya, kalau punah ya. Cuman kalau pasang surut, ya itu tergantung kan, yang tadinya ikut-ikutan atau tadinya cuman poser atau gimana, akan ngulik atau enggak gitu kan, atau akan ninggalin kan gitu. Semua culture kayaknya kalau udah jadi hits gitu kan, emang ada yang benar-benar pemain gitu, emang yang benar-benar passionate gitu. Ada poser kan gitu. Jadi dan itu pasang surut pasti ada kan gitu. Kalau dari bisnismen, segi bisnis nih, lu kan cewek bisnismen juga nih sekarang nih, menurut lu ini bakal ramainya sampai berapa lama lagi? Ini kan dari kacamata bisnis nih. Kalau gue lihat sih nggak ada matinya ya, soalnya ya akhirnya coba gini ya, cafe racer deh gitu. Menurut gue ya, cafe racer itu tuh yang bikin, itu embrionya tuh yang bikin pecahnya permotoran sekarang sih. Karena model cafe racer itu nggak jauh dari motor-motor yang normal apa adanya kan gitu. Terus cuman emang
lebih gampang dicerna sama kebanyakan orang gitu. Wah, kalau cafe racer gue suka, duduknya masih kayak motor normal. Ya pokoknya nundukan dikit, gue nggak bakal, ya nundukan dikit deh, nggak gini gitu. Terus buntutnya tawon. Udah, tuh sederhana kan. Jadi kalau lo udah bisa jelasin sesederhana itu kan formulanya udah mantep tuh jadinya tuh. Makanya bisa diterima di semua kalangan. Salah satunya juga kan fashion gitu kan, jadinya orang emang lebih ke kalau yang mas-mas ganteng atau yang gentleman stride atau rapi-rapi dandy apa segala macam gitu, itu ternyata lebih bisa diterima dibanding culture-nya Hells Angels yang motornya seram, bewokan, tato, kulit-kulit, segala macam, iya kan gitu. Akhirnya makanya tapi kan itu berkembang lagi, akhirnya orang bisa nerima cafe racer, banyak banget yang bisa nerima, akhirnya terus berjamuran bengkel-bengkel atau ya t-shirt atau merchandise dari atau bisnis merchandise-nya pun dari buildernya pun juga ya kan jalan bersama akhirnya kan, bersama kan gitu terus akhirnya kan yang udah mulai kepancing akhirnya cafe racer ternyata itu lo harus ngebengkel juga, itu ada yang namanya memodifikasi kan, yang tadinya stangnya dirancang sama pabrik udah bener lo begini stangnya dibalik gini akhirnya pegel kan ya pegel gitu, akhirnya mikir lagi, gue nggak suka cafe racer, gue sukanya tracker gitu. Kenapa gitu ya, karena begini gini gitu. Akhirnya kan lebih ngulik lagi gitu, akhirnya kan pas lagi naik tracker ada lagi yang naik chopper misalnya gitu. Bobber lah ya, bobber gitu, sama-sama pendek sih tapi lebih keker iya gitu. Akhirnya sih tergantung yang ngulik akhirnya. Kalau terus-terusan yang ngulik akan stay, kalau yang akan ikut-ikutan aja cabut akan ya, udah cabut sendiri. lah. Mirip sama lah kayak sepeda fixed gear gitu misalnya gitu, fiksi gitu. Kalau yang masih ada orang yang sampai sekarang nggak mau ngomong fiksi. Sepeda gua fixed gear, bukan fiksi. Beda gitu. Kalau fiksi warna-warni, kalau fixed gear terpaksa belang misalnya. Misalnya gitu kan. Iya, terpaksa belang parsnya gitu. Ya sama kayak ini, si lowrider ini. Iya. Penikmatnya kan ada. Penikmatnya ada sampai sekarang. Dan gimana? Iya, jadinya itu juga di lowrider aja ada lagi kan orang yang benar-benar dalam banget yang sampai culture lowridernya banget, atau akhirnya misalnya ngejar let's say gini, Swin. Ya emang ngejar Swin yang original atau bikin aja semuanya. Yang penting bentuknya seperti sepeda lowrider. Yang penting soalnya gue dapet, walaupun gitu. Materialnya bukan Swin itu sendiri, keluarnya gitu, yang visualnya. Iya, akhirnya gitu sih. Dan asiknya kan kalau lo datang ke event akhirnya lo bisa nilai sendiri gitu kan, ini yang seberapa gitu. Atau lo kalau lihat di jalan juga misalnya motor gitu, ada yang custom banget gitu, atau yang cuman kelihatannya nggak di custom padahal wow ini orang ngerti banget nih gitu, ada juga gitu. Buat gue sih levelnya bermacam-macam dan nggak akan rugi-rugi amat kalau emang lo jalanin emang yang lo suka sih, ya sah-sah aja gitu. Dan yang akhirnya kalau nggak nyambung ya nggak nyambung aja lah gitu, nggak akan bisa dipaksain nyambung gitu. Ya yang gue baca tadi sih kalau eranya cafe racer kemarin, tapi sekarang ada era baru. Kemarin cafe racer boleh merajai, sekarang ada 2020 tadi sampai 2021 ada eranya cafe tutup. Ada cafe racer sama cafe tutup. Cafe buka, uang nggak ada. Tutup cafe bro. Lo kalau mau yang ngomongin custom culture tadi gitu kan, kalau lu custom culture itu apa sih? Apa sih custom culture cuma sekedar chopper, custom culture sekedar bobber, atau custom culture kalau dari pandangan lu? Dari pandangan lo itu apa sih? Custom culture gitu ibaratnya. Ya lu bener, ya bukan sekedar motor aja. Ya kalau gue ngerasainnya mungkin gini ya. Akhirnya tuh semua ada benang merahnya dan akhirnya punya apa ya, vibe yang sama, akhirnya
ketemu bareng dan untuk diabrekin sama-sama itu tuh nyaman-nyaman aja kalau di custom culture. Misalnya gini nih, gue suka motornya, kalau motor gue sukanya chopper. Entah kenapa gue kalau mobil sukanya hot rod gitu kan gitu. Misalnya pas udah hot rod, gue suka bannya lebar lah apa gimana. Kalau chopper juga kan gitu kan, belakang lebar, depannya kurus misalnya gitu. Ada nyambungnya misalnya. Terus catnya misalnya yang paling nyambung misalnya api misalnya, flame api gitu. Terus atau kalau nggak api pinstripe gitu. Pas pinstripe udah geser lagi kan tuh, itu udah seni rupa, udah lukis apa gimana. Ada gitu. sekarang ya patina apa segala. Tapi tiba-tiba gue bisa lihat band misalnya Social Distortion gitu. Gitarnya ada pinstripe-nya gitu di lo gitu. Bisa di sini nih. Terus pas cari tahu loh, dia mobilnya Chevrolet. Gitu. Terus pas ada temen yang suka musiknya gitu-gitu, mobilnya juga tiba-tiba Impala. Kok nyambung gitu. Akhirnya terus bukan sekedar mobil dan motornya aja gitu, ya culture-nya semuanya, fashionnya, sepatunya, bajunya, stylenya, attitude apa segala macam. Akhirnya pas gua juga sering datengin event-event ya mau custom culture atau apa, pokoknya isinya yang senada lah gitu, ya. yang senada. Akhirnya ketemu ya orang-orangnya emang begitu-begitu semua Di circle yang sama. Iya, di circle yang sama, tapi emang mau mainan juga ya, emang kita main Hot Wheels juga. Hot Wheels misalnya, entah kenapa dulu gue nggak mau beli mobil-mobilan, ya udah gede masa beli mobil-mobilan. Coba kalau Hot Wheels gue nggak tahan, nggak beli. Gatel ya. Gila ini customnya keren banget nih gitu, bannya white wall, terus catnya ada ininya gitu. Wah, nggak tahan beli, akhirnya jadi koleksi ya kan. Pas udah koleksi, ternyata yang main mobil yang beneran aja, yang di Amerika yang benar-benar bikin yang itu, mereka ngumpulin Hot Wheels juga gitu. Ketika ditanya, ya gue nggak tahan untuk nggak beli. Gatel gitu. aja mana ya. Aja gitu. Iya. Gitu. Akhirnya nyambung terus tuh, ya mau ke musiknya juga gitu. Akhirnya ke fashionnya, terus ya kayak parts juga kan kelihatan. Mau yang senengnya tradisional sesuai eranya, misalnya 50s. 50s. Akhirnya saat itu kan Amerika ya baru punya Hawaii misalnya, hula shirt, tiki gitu kan. Iya kan, akhirnya nyambung terus gitu. Terus atau bomber atau apa, bangga-bangganya sebenarnya ya tanpa kita ngikutin politiknya atau segala macam gitu ya. Cuman ya pesawat bomber yang itu digambar ikan hiu, digambar ikan hiu atau pin up girls atau segala macam, akhirnya nyambung terus kan gitu, karena kita appreciate budayanya di era itu ya akhirnya kita makin kita ngulik makin banyak yang kita bisa enjoy untuk kita lihat atau bisa kita nikmatin. Kalau budaya gue rasain itu. Kalau budaya luar itu sendiri itu custom culture itu kan datangnya dari Amerika kan, custom culture karena gabungan dari beberapa budaya. Di Amerika sendiri nggak punya budaya sebenarnya kan. Itu kan karena daerah jajahan banyak semuanya kan dari Eropa, dari Inggris, Spanyol, itu dari Irish segala macam. Sehingga terciptalah sebuah custom culture tadi yang kita aplikasinya di motor, di style, di musik. Itu ketika masuk ke Indonesia itu bisa nggak sih dikawinkan dengan budaya yang ada yang kita sudah punya budaya sendiri gitu. Ya kalau gue bilang sih asal jangan maksain banget sih. Jangan maksa sih ya. Kalau lo paksain banget ya akhirnya lucu ya. Iya, kayak ya kita mau bergaya bule banget juga nggak bisa kan gitu. Iya kan gitu, lu bener-bener sok bule banget juga lu dicengin sama teman-teman lo gitu. Cuman ketika lo bisa mix atau nggak cuman sekedar mengadopsi sedikit gitu, tapi mengkombinasi, tapi lo bisa mengkombinasi ujung-ujungnya balik ke kenyamanan lo gitu kan. Misalnya gue pakai celana begini emang ya karena badan gue gampang melar, gampang ya turun gitu. Jadi emang gombrong aja gitu. Kalau gua nggak nyaman, nggak akan enak dilihatnya gitu.
Cuman ketika gue udah nyaman dan akhirnya konsisten udah bertahun-tahun, akhirnya pas gue pakai baju ngepas itu yang gue diketawain sama orang, aneh jadinya gitu, karena lu terlihat tidak nyaman deh gitu. Akhirnya balik lagi, biasanya yang keren karena dia nyaman. Kenapa dia nyaman? Karena dia enjoy. Kenapa dia enjoy? Karena dia passionate di situ gitu. Akhirnya kenapa dia passionate di situ? Karena tidak ada kepura-puraan atau pemaksaan atau itu tujuannya emang lu buat diri lo gitu. Kan ini orang lu kelihatan colo. Sekarang kok jadi style-nya jadi cut. Celananya ciut, celana pensil. Kan aneh. Dan tadi kan kita ngomongin seorang Veron sebagai seorang kreator atau seorang builder. Kalau ini sebagai seorang penikmat, ada seorang bikersnya. Lu pernah sampai sejauh mana mas ngemacu motor di dunia ini? Sampai mana lu yang paling lu buat paling berkesan? Entah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kalau dalam negeri yang buat yang saat lu ride gitu. Gue sih ride nggak jauh-jauh banget sih ya. Gue nggak bener kalau soal kilometer gue jual riding dari mana. Bahkan gue suruh ride dari Jakarta sampai Bali aja, gue mungkin nggak mau start dari Jakarta. Gue maunya towing dulu sampai dari Cirebon lah startnya, atau dari Bandung lah gitu. Pokoknya kurang enjoy gue untuk ngelewatin perkotaan. Keluar dari kota itu kan wah gitu, lewatin pasar gitu tuh gue belum dapet tuh gitu. Ya karena kan kalau gue potong kan orang kan kebagi-bagi kan. Ada yang memang benar-benar seorang ibaratnya yang biker sebenarnya gue harus ride sepanjang aspal yang sampai habis, terus ada yang ya udah gue builder nih ibaratnya gue ride sesuai dengan kebutuhan gue gitu. Ada juga yang ya udah gue ride biar bisa gue foto di Instagram gitu kan. Itu semua itu tidak ada yang menyalahkan, sah-sah aja gitu loh. Tidak ada yang orang tidak berhak menjudge hal itu sebenarnya sih. Tapi kalau dari seorang kayak super nih yang paling berkesan nih saat lu ride di mana nih? Di luar kah? Entah di luar negeri atau di sini? Kalau di dalam negeri dulu deh. Di dalam negeri ya sebenarnya dalam negeri masih banyak banget sih. Salah satunya ya gue ke Lampung atau gue ride di Bali. Itu sih favorit gue sih. Kalau ditanya mau ride dari Jakarta, gue milih ya Lampung aja deh. Kenapa? Keluar kotanya ke arah Lampung tuh, mau nyebrang ke Lampung tuh nggak akan sesibuk perjalanan dari Jakarta ngelewatin Pulau Jawa terus untuk nyebrang ke Pulau Bali kan. Oke. Kalau dari Jakarta ke Lampung tuh cuman ke Merak. Habis itu kita udah naik ferry. Tiba-tiba kita udah di pulau lain, udah di Sumatera kan gitu. Tidak perlu sepanjang itu. Nggak perlu sepanjang itu. Buat gue itu udah cukup banget sih gitu. Agak sayang kalau gue harus ngelewatin keluar dari kota besar Jakarta ini nih, yang benar-benar susah banget keluarnya sampai Jakarta, terus satelit, kota satelit, dan terus ini wah panjang banget deh ceritanya gitu. Kalau Lampung gue senengnya itu. Lampungnya pun juga gue nggak jauh-jauh banget sampai bandar Lampungnya, Kaliandra gitu, yang udah ke arah pantainya langsung habis nyebrang gitu. Jadi gue bukan lihat dari jauhnya atau kilometernya sih, sebenarnya ride-nya saya enjoy apa sama teman-teman ride-nya sama siapa ride-nya gitu. Kalau di Bali gue sukanya ya kalau ride sendiri pun juga asik gitu. Kalau ride rame-rame juga jalanan di Bali tuh masih bersahabat banget lo, untuk nyasar pun nggak apa-apa. Kalau di Bali tuh emang kan gue seneng ride sendiri dan nyasar malah gitu. Hati bro, makan ya kamu dah. Hati kita banyak juga lagi. Amble nanti bro. Amble ya. Kalau di luar negeri mas, lu pernah ngerasain experience itu nggak mas? Selama ini loh, karir hidup lu nih. Ride di luar pernah ngerasain kayak kemarin kan lu berangkat bareng-bareng sama Keduk juga kan? Lu ngerasain, wah anjing kayaknya
gagah banget nih orang lewat ini orang yang gue coba bisa bayangin nonton film kalau zaman dulu nonton Renegade kita nggak film yang di pada di gurun. selama setahunnya lu bisa ngerasain experience seperti itu lu apa itu mas yang wah perasaan lu gimana sih mas? Kalau yang ride di LA itu menariknya karena kebetulan baru pengumuman pandemi, jadi kita ride di sekitar LA, Pacific Coast Highway segala, itu kayak lagi lebaran di sana. Hari pertama kosong banget. Kosong banget gitu. Kita lewatin benar-benar lewatin LA, kota daerah gaulnya misalnya lewatin Melrose gitu atau La Brea apa gitu. Daerah yang biasanya kita ngelihat hedon banget, Trafficnya yang biasanya padat gitu ya. Padat gitu. Ini ya nggak ada siapa-siapa, kayak kita lagi syuting kosongin aja jalanannya buat kita syuting kebetulan gitu, karena orang-orang udah nggak berani keluar waktu itu. Kita ya karena tiket juga masih berapa hari, masih ada spare waktu masih ya. ada spare waktu, akhirnya udahlah kita coba ride aja deh gitu. Seru banget sih, itu juga pengalaman yang ya siapa yang bisa ngerencanain LA lagi kosong-kosongnya, lagi mulai lockdown, kita bisa ride di situ dan gerombolan anak-anak Indonesia gitu yang bener-bener ini orang bengal-bengal. Orang pada nggak ada yang keluar. Emang bonek orang Indonesia. Gokil aja sih, itu sih gila sih gitu. Cuman kalau ngomong fasilitas jalanannya apa segala macam, emang ya banyak di luar negeri emang untuk trafficnya emang bersahabat banget ya, buat ride. Jadi emang nyamannya tuh lebih ke yang kita kayak liburan dari untuk nebak pikiran orang. Kalau di Indonesia kan kita harus nebak, kita harus bisa baca pikiran orang, tiba-tiba orang akan gini nih, ini biasanya nih kalau ini akan gitu. Kalau di sana kan karena emang udah tertib, udah terstruktur, jadi kita nggak harus nebak-nebak lagi, emang udah pasti kalau kita ngasih sen mau belok kanan, ya pasti mau ke kanan. Iya, mau ke kanan, dan yang belakangnya ngasih gitu. Karena ya kalau habis dikasih, habis itu juga kan bisa lewat lagi gitu kan. Kalau di sini kan seperti ibu-ibu. Iya, pokoknya jangan lewat. Jangan tutupin gua gitu. Ibu-ibu sen kiri mau dia ke kanan. Karena ada di belakang sen. Ya lebih ke gitu-gitunya sih. Jadi karena gua bukannya pencari banyak-banyakan kilometer, atau gue bukan lebih ke kuantitas gitu ya, gue emang lebih ke kualitas gitu. Jadinya makanya gue lebih memilih, misalnya gue pengen ride di Bali, ya nggak apa-apa sih, gue kirim aja motor towing sampai di Bali. Cuman di Bali gue bener-bener explore habis-habisan, dibanding gue ride dari Jakarta sampai Bali gue udah capek duluan gitu. Maksudnya dalam arti gue tidak mendapatkan experience yang seperti yang gue mau nih. Gitu. Emang kebetulan gue maunya emang explore gitu, terus lihat, nemuin spot baru atau hidden beach, pantai baru atau apa gitu. Gue lebih cari ke situnya gitu. Tapi pernah juga ride misalnya yang dari Jakarta sampai Bandung gitu, tapi hampir 20 jam kalau nggak salah deh, cuman Jakarta Bandung doang, karena ada salah satu rombongan kita yang motornya sebenarnya belum siap, tapi dipaksain gitu. Akhirnya karena persaudaraan kita tidak mungkin ninggalin gitu, tapi ya kita bentar-bentar berhenti untuk ngulik motornya gitu. Gue rasa itu juga, kalau gue nggak begitu enjoy itu terlalu betul-betulin motor di pinggir jalan, karena gue lebih enjoy ngulik pas lagi di bengkel aja gitu. Pas lagi di bengkel, kalau motor kita udah sehat, kita tahu diri juga kan, udah sehat, baru ride keluar kota. Kalau jangan nekat juga gitu. Jadi emang sebuah perjalanan ataupun sebuah riding itu mesti lu persiapkan dengan matang dulu ya. Iya. Jalan biar sama-sama enjoy gitu. Iya, biar sama-sama enjoy. Iya. Ya kalau lo mau spontan ya mungkin lu aja sendiri. Ya, mungkin ada orang yang senangnya hal-hal seperti itu. Ada juga. Iya. Beda-beda. Iya. Visinya udah beda. Iya. Nah, Om Vero, lu kalau kan sering kan keluar berkunjung ke luar negeri, mau ngobrol sama builder luar, sama biker luar, mereka ngelihat
custom culture di Indonesia atau ngeliat Indonesia tuh seperti apa sih budaya custom culture ini atau mereka bilang oh ternyata ada ya budaya ini di Indonesia. Lu kalau sering ngobrol sama orang sana gimana sih Mas tanggapan tentang Kebanyakan ini? kalau dulu sih kebanyakan nggak tahu sih ya. Indonesia gitu. Oh ya, bilang gitu. Jauh juga lu mainnya. Lu dari mana? Indonesia. Banyak sih yang nggak tahu sih kalau dulu ya. Dulu gitu. ya. Terus cuman ya ketemu orang juga macam-macam kan, ada yang senangnya ini aliran customnya ini apa gimana gitu. Cuman giliran yang nyambung banget pun juga kebanyakan kaget juga gitu. Oh ya, di Indonesia ada juga ya orang kayak lu gitu, ada juga yang kayak gitu gitu. Ya ada juga yang lihat kalau yang di builder Jepang yang udah pernah ke Indonesia, kebanyakan nangkep orang Indonesia tuh rajin ornamen ya kan, emang terampil dengan ininya ukiran apa segala macam gitu. Itu kan yang mengangkat tradisi daerah Indonesia apa di pahat atau gimana gitu. Ya masing-masing bawa cerita yang positif lah ke luar gitu. Cuman ujung-ujungnya ya tergantung kita ngobrol sama siapa dan yang nyambung atau enggak siapa-siapanya itu gitu. Nggak selalu builder yang emang desain paling terkenal di Indonesia mungkin di Indonesia ngetop gitu. Dia dari builder luar yang dikenal di Indonesia gitu, belum tentu builder luar itu juga aware tahu gitu atau nyadar Indonesia tuh udah sejauh mana gitu perkembangannya apa gimana gitu ya. Cuman ya yang jelas untuk kalau Asia Tenggara sih ya salah satu yang terdepan sih ya kita ya dibanding tetangga kita sih. Lu berani ngomong gitu? Berani Mas ngomong gitu? Thailand kan juga keren Mas, gue lihat Mas. Iya Thailand nggak ada tetangga banget soalnya. Iya cuman ya tetangga juga, ya Thailand juga keren. tetangga beda-beda. Iya, Thailand juga keren. Cuman beberapa yang paling menonjol emang beberapa gue tahu gitu. Cuman yang katro juga ada gitu lah. Yang katro juga ada. Terus tapi event dia emang udah internasional banget gitu. Cuman mungkin anak-anak Thailand nggak semuanya main sampai ya nguliknya mungkin di Thailand ya gitu bikin event gitu, tapi tetap di Thailand aja. Cuman kan anak-anak Indonesia emang main kan event di Jepang pada datang, event di Amerika pada datang gitu. Balik lagi ke selera sih ya gitu, seleranya teman-teman dari Indonesia kan juga oke gitu ya kan. Udah melek sekarang ya maksudnya, udah bisa nge-explore nih. Iya gitu. Jadi gua rasa nggak harus terlalu kita pusingin atau perjuangkan gitu nama Indonesia bagaimana. Gue yakin ya sekarang sih kita sedang dilirik dan sedang jadi magnet nih ya, udah mulai diperhatikan sama negeri-negeri lain. Dan ya buat gue sih kita seru-seruan aja dulu sendiri terus gitu, nggak harus ngarepin perhatian orang kok gitu loh. Ya kan kalau kita udah seru sendiri juga akhirnya hasilnya juga orang akan lihat sendiri kok gitu. Ya di Indonesia pada asik-asik sendiri. Ya buat gua keren-keren aja kan di Indonesia pada asik sendiri aja sih nih gitu. Gua bilang keren banget, nggak harus mikirin orang luar lihat atau enggak apa gimana gitu. Nggak harus selalu kita patokan. Wah kalau Indonesia sudah dikenal di kancah apa segala macam. Iya gua rasa sekarang ngelihat kondisi kita sekarang aja juga udah cukup ruwet ya. Udah cukup ruwet. Kalau mau dibikin acara drama pun juga udah riwah kayaknya gitu. Iya nggak harus kita cari perhatian sih gitu. Iya nggak harus cari perhatian. Iya kan gitu. Kita datang ke event-event juga udah keren-keren kok isinya gitu kan. Mas Om Vero, Mas Om Vero lagi. Mas Om Bor. dengan saat ini kan banyaknya orang yang bermain di custom culture, terutama motor tadi ya, motor atau mobil ibaratnya, otomatis demand permintaan meningkat. Dengan ada permintaan, industrinya bergerak dan orang-orang yang bergerak di industri ini juga semakin banyak kan, sebagai builder, penjual partnya. Ekosistemnya ini sehat nggak sih menurut Om Vero sendiri saat ini? Untuk saat ini
yang ada di Jakarta khususnya ya? Gua nggak pantas ya untuk bilang sehat atau enggak sih gitu ya, karena ya gua sendiri juga masih ya kadang ya nggak menyaksikan semua kegiatan, semua event atau semua komunitas juga nggak gua saksikan semua kan gitu. Kalau yang kadang gue ngerasain yang sehat atau kadang kalau gue ngerasain yang nggak sehat ya guanya mental sendiri cabut gitu aja, ya. gitu ya. Cabut aja gitu. Mau main apa aja ya pasti ada lah, ya di ekosistem apa aja juga pasti ada yang nggak sehat sih menurut gue gitu. Tapi ya so far ya kalau lo main di yang sehat-sehat aja ya fine aja gitu. Iya dia namanya bisnis juga kan, pandangan orang beda-beda. Banyak ada yang menganggap ini halal, begini sah-sah saja kan kalau gini ini bisnis gitu. Cuman kan ada juga kan yang begitu cintanya sama dunia ini, dunia custom culture ini misalnya gitu, yang akhirnya punya batasan juga. Ingat yang namanya ada batasannya juga gitu ya. Contoh, example. Iya jadinya gitu. Misalnya orang udah mulai nggak kurang sehat, ekosistemnya balik lagi ke lu nya kan gitu. Kalau lu masih emang nyaman dan emang menurut lo emang sah-sah saja untuk bawa culture ini sampai bisnis banget dan akhirnya sampai segitunya, ya akhirnya kan ke bentuk circle masing-masing gitu, emang yang begitu gitu. Bingung ya? Agak sedikit mengerem. Menjaga perasaan. Karena tidak semuanya harus diungkap dengan bahasa baku. Iya, benar. Buat yang ngerti-ngerti aja dan tahu-tahu aja. Iya kalau enggak ya gimana ya? Sampai akhirnya ada jago motorcycle drama segala macam, chopper baper gitu. Nah itu sih ya sebenarnya. Ya buat apa sih kita angkat isu yang emang pasti terjadi kok gitu, emang pasti ada lah drama gitu kan. Di saat itu sudah mulai ramai, pasti Ada kontroversi, pasti ada gitu loh. Tergantung lo mau yang gosipan apa enggak, udah gitu aja kan. Kalau mau asik gosipan ya lo bisa gosip gitu. Kalau lo nggak sempet gosip ya mungkin di sini gitu. Udah gitu aja gitu. Cuman kalau kita terlalu overthinking about it gitu ya itu jadinya ya lo akan stuck di situ gitu. Balik lagi akhirnya kita udah hidup di era ya sosial media itu udah jadi teman ataupun jadi dua mata pisau nih. Iya. Makanya tergantung lo mau di mana aja. Mau di wave yang mana nih berarti? Oke. Atau ada yang lo mau kepancing atau enggak. Itu. Caption lock. Oke, caption lock. Ada yang Iya kan, kena. hardik. Ini Ada bisa juga. jadi teman, bisa jadi rekan bisnis, bisa jadi bahaya juga Om ya. Iya, makanya. Saat ini ya ibaratnya nggak cuma sekedar motor, ininya juga bahaya nih ibaratnya. Karena terlalu instan kan gitu, terlalu cepat jadinya gitu. Ya kadang akhirnya kayak gua sama klien customer gitu, ya ngerasain juga gitu, dan bisa lihat juga kan akhirnya mungkin dia lihat di Instagram begini kali, jadi mungkin dia nganggap sekarang ini lebih bagus atau gimana gitu. Tapi kalau kitanya pinter-pinter nanggepinnya, akhirnya kan menarik juga gitu. Oh iya, selera dia sekarang udah berkembang nih gitu. Tadinya dia motornya begini, tadinya mau motornya mengkilat banget gitu loh. Sekarang mengkilat cuman jangan terlalu mencolok misalnya gitu. Iya, selama masih nggak geser-geser banget atau nggak ekstrim banget perubahannya, dibanding yang benar-benar tadi juga mau bikin merah candy apple red gini habis itu bikin karat gitu misalnya gitu. Ini kan terlalu jauh misalnya gitu. Kan bingung juga kitanya gitu. Cuman
ya akhirnya semua orang sekarang lagi gampang belajar, gampang dapat informasi. Gue bilang emang tantangan challenge-nya buat kita untuk bisa lebih mentranslate apa maunya, kemauan iya, si kemauannya klien. kalau sama klien ya, sama klien. Kalau kita ngelihat akhirnya kalau kita datang ke event bike week, bike show atau apa event otomotif atau segala macam, kalau kita lihat positifnya kan makin lo ngulik, lo kalau datang ke acara orang lain ngelihat cuman wah motor bagus, capnya mengkilat gitu. Kalau yang cuman seneng di begitu aja. Atau cuman iya, cuman kalau lo lebih dalam atau lo lebih ngulik kan, lo ngelihat yang hal yang biasa aja lo lebih bisa nikmatin gitu. Iya, lo dapetnya lebih banyak gitu. Akhirnya itu rewards yang lo dapet dari ya passion yang udah lo yang lo tanemin ke bidang itu gitu. Balik lagi ke bulu tangkis misalnya gitu. Iya kan, misalnya lo cuma tepuk-tepukan doang, tadinya lo nonton pertandingan bulu tangkis kalau Indonesia masuk final doang. Cuma ketika lo udah pernah main, lo tahu yang namanya ini out, ini chop, ini smash atau apa. Lo nonton Denmark lawan Cina juga lo bisa enjoy gitu. Wah gila ya, emang ini orang Denmark ternyata lebih smart di sini karena lo lebih mengerti permainannya gitu. Gak cuma permukaan tadi. Iya, bukan di permukaan aja gitu. Akhirnya juga di tiap event atau di kegiatan atau di culture apa aja lo akan ketemu orang-orang yang berfrekuensi atau yang berminat sama gitu. Emang yang dapat ya dapat aja, kalau nggak nyampe ya nggak nyampe aja gitu. Dan dimanapun komunitasnya pro kontra itu pasti ada lah, pasti ada. Jadi ya udahlah ya kayak kata Bor tadi. Iya, kalau yang mau fokus gosip ya silahkan gosip, kalau mau fokus ibaratnya berkarya ya sama gua ngumpulnya. Asik. Yang mau fokus bangun motor sama yang beli punya gua, silakan sini. Lu dapat nama Kick-Ass Chopper dari mana, Mas? Apa ya, gue dulu pengen cari idiom ya kan, yang pantas untuk mewakili yang gue setiap kalau gue bikin nge-build apa aja gitu, misalnya mau motor atau karena gue nggak mau nutup kemungkinan gue nggak mau bangun motor aja gitu. Jadi gue pakai chopper spoon itu awalnya sebenarnya juga bukan gue spesialis bangun motor chopper gitu. Sebenarnya choppers yang gue maksud sebenarnya choppers gitu. Jadi sebenarnya gue sering berandai-andai atau bermimpi suatu hari mungkin gue akan motong sebuah lemari misalnya. Lemari gue modifikasi, terus gue campur yang namanya kayu sama besi misalnya, terus besinya misalnya gue kasih baut yang apa gimana, itu akan gue klaim sebagai produk dari Kick-Ass Choppers gitu. Karena gue akan selamanya chop gitu. Gue akan chop apapun itu yang ya, karena gue nggak akan puas sama yang dikasih yang standar gitu. Iya, jadi emang choppersnya tuh lebih ke gue chop gitu loh. Lebih ke filosofinya. Lebih ke filosofinya. Kalau ngomong Kick-Ass ya, gue bukannya yang emang yang paling, bukannya superior ataupun yang paling elegan atau yang paling mewah atau the best atau gimana. Kick-Ass aja gitu loh, ngocol aja atau ngehe gitu apa, iya gitu. Tai ya gitu aja gitu. Nah gitu segitu gitu. Karena pernah ngerasain mau bikin yang paling yang wah show bike apa gini-gini gitu. Pernah juga ngerasain yang ternyata lo dengan barang-barang sederhana aja gitu. Tapi ya anjing ngeselin banget ya gitu. Karena akhirnya gue juga nggak bisa nutup mata gue gitu. Gue suka yang flashy, cuman gue suka juga yang antik gitu. Antik benar-benar antik yang benar-benar udah termakan usia gitu apa segala macam. Terus ada benda-benda yang emang lu nggak bisa buat gitu. Emang umur gitu yang menghasilkan itu gitu. Nah, Mas Om Bor, gue tetap harus ada buat manggil orang yang lebih ini nih, senior nih. Lu di saat
kan kemarin tuh saat sempat apa namanya mau nge-build salah satu builder yang si motor emas itu balik lagi nih ya gitu. Buat sang kepala negara gitu ya itu. Itu experience-nya gimana sih Mas? Wah, gue mesti begini kan. Waduh, nih kalau sampai ini gue bisa sniper gitu ya. Itu gimana tuh? Udah dapat pengalaman experience yang segitu deep-nya untuk ngebentuk sebuah satu masterpiece lu untuk orang yang paling spesial di negeri ini gitu ya. Oke. Sebenarnya kita mesti klarifikasi dulu, motor emas itu bukannya gua rancang atau gua desain terus gua build spesial untuk kepala negara. Itu motor itu bukannya dipesan, Tapi gua udah bikin aja dulu. Gitu. Okay. Bikin aja dulu yang itu, dan akhirnya ceritanya di cat emas juga itu udah cerita yang berikutnya Sekian tuh sebenarnya ya. sekian gitu. Niatnya awalnya sebenarnya gini, gue kan udah beruntung nih ya, udah sempat bangun chopper, udah sempat naik chopper, chopper yang mesinnya Harley, rigid, Scandinavian style lah atau apalah udah pernah gue nyobain gitu ya gitu. Terus tapi gue juga nggak main sama yang seumuran gue aja, dari kecil gue juga main sama yang lebih tua gitu. Cuman pas gue udah cukup beruntung, gue juga main sama yang lebih muda juga gitu. Jadi kan gue dengar juga kan keinginan teman-teman yang emang kebetulan belum mampu pakai mesin V-twin atau Harley cc besar, pengen juga dong naik chopper gitu. Ditambah perkembangan modifikasi khususnya motor di Indonesia, kayak gue cerita tadi, embrionya kan cafe racer karena itu yang paling simple dan gampang diterima, dicerna sama masyarakat umum gitu. Tapi ketika mereka pengen chopper, gimana nih gitu? Apakah harus punya Harley? Gitu? Apakah yang atau layak punya, layak untuk mesin itu harus V-twin terus gitu? lo mau punya Harley terus stangnya tinggi gitu, atau gimana nih gitu? Tapi kan gue mikir kan, chopper itu kan nggak harus stangnya tinggi banget juga gitu. Chopper itu juga mesinnya ya nggak harus Harley juga sih, motor-motor Inggris juga Berhak choppernya keren-keren kok gitu. Iya. Dan gue lihat motor-motor Jepang juga choppernya keren-keren kok gitu. Tapi kenapa di sini belum sampai sebanyak itu yang nyadar ya gitu ya? Gimana ya gitu? Gue cuman mikir aja, kalau gue punya mesinnya cuman 1 silinder, apa yang gue akan bikin gitu? Dan kebanyakan motor di Indonesia yang masuk resmi di sini yang motor single silinder, ya kan, terus cc-nya juga ya paling gede kan 250 gitu. Dan kebetulan waktu itu ada juga merek Inggris Royal Enfield masuk resmi nih di sini nih 350 cc gitu. Jadi gue mikirin gimana bikin rangka yang bisa dimasukin mesin 350 cc ke bawah pokoknya. Mengakomodir itulah ya. Iya, pokoknya dari yang pokoknya single silinder mau 350 atau 400 ya, cuma yang resmi 350 atau ke bawah nih 250 atau binter gitu. Sebenarnya rangkanya chopper itu kan yang itu kan mesin, tangkinya kecil, terus rigid, kita duduk di bawah di depannya ban gitu. Terus gue kepikiran gimana untuk ngisi kekosongan di bawah jok supaya mesinnya nggak kosong ya, antara mesin sama ban gitu. Nah, gue mikirin, nah ini kayak tangki oli nih, kalau motor-motor kalau Triumph kan ada tangki olinya, dia agak penuh nih. Kalau ya Royal Enfield juga, wah berarti bisa nih kita bikinin tangki oli. Akhirnya gue mikir itu pakai Royal Enfield aja nih. Cuman kalau nanti ada yang punya mesin di bawah itu pun juga masih bisa, cocok gitu. Pokoknya yang universal deh rangkanya deh gitu, bisa dipakai mesin single cylinder. Jadi emang gue rancang motor itu terus benar-benar pikirin gimana proporsinya buat orang Indonesia juga gitu loh, enteng dinaikinnya juga.
Jadi yang emas itu motor prototype sebenarnya. Gitu, motor prototype. Dan emang niatnya itu supaya motor itu tuh, gue niatin banget nih, itu dibikin emang awalnya supaya ada temen kita juga namanya Omar. Nanti Omar nih yang akan bawa motor ini. Kalau gue kan mungkin gue banyak kesibukan di Jakarta juga, gue juga nggak akan touring jauh-jauh. Sedangkan Omar masih muda dan emang lagi semangat energi. Lu ride deh kemana-mana. Ini motor nanti pokoknya niat gue supaya kalau bisa keliling Indonesia, kalau bisa lu liatin ke seluruh orang anak-anak muda di Indonesia nih, chopper nih namanya nih. Ayo kita bikin chopper membahana nih gitu. Ya mungkin karena niatnya itu kali ya gitu. Dikasihnya sama yang di atas bukan segitu aja, lebih luas lagi dan lebih apa ya, lebih cepat lagi untuk nyebarnya ke Indonesia gitu loh. Dalam hitungan detik se-Indonesia ngeliat motor itu kan gitu. Jadi ya singkat cerita ada satu acara Hari Sumpah Pemuda kalau nggak salah. Iya, Hari Sumpah Pemuda yang di Istana Bogor, display tuh karya-karya anak-anak muda Indonesia, ya pemuda Indonesia gitu. Gue sempet diskusi juga sama partner yang gue kolaborasi waktu itu, Elders kan. Elders sebenarnya mau ngedisplay helm aja, cuman gimana nih Bor? Motor pajang nggak ya, bilang gitu. Ya pajang aja sih, bilang gitu. Coba aja pajang. Dan ternyata pas acara itu RI1 bener-bener kepincut sama motor itu gitu loh. Nah pas kita dihubungin juga sama Pas Pampres juga, kalau mau Pak RI1 minat sama motor itu, gue juga sempet mikir juga, wah ini bener-bener gue ketemu di cabang 2 nih, ini akan jadi sesuatu yang besar tapi juga akan impactnya juga akan macam-macam juga. Jadi bumerang nih. Jadi bumerang nih gitu, karena pastilah kalau udah politik orang akan sangkut pautinnya pasti yang enggak segala macam gitu. Cuman ya akhirnya yang bikin gue yakin ya itu karena niat gue emang ya gue kepengen banget gitu loh ngeliatin ke anak-anak Indonesia nih, chopper nih, jadi kok chopper gitu dan nggak apa-apa banget loh gitu. Nggak perlu yang bersisi besar gitu. Nggak perlu bersisi besar dan ya sesuai kemampuan aja gitu. Karena pesannya kita bukan adu kaya kok gitu loh. Kita yang apa adanya aja gitu loh. Lu adanya apa gitu bisa kok jadi chopper gitu. Dan yang penting kan attitude apa segala macam. Terus gue pikir lagi kalau emang pemimpin negara ini yang merepresent, iya kan, rancangan itu gitu, ya itu udah titik yang gue udah nggak bisa mundur lagi, ya gue udah gaspol aja, udah harus pokoknya gitu, jalanin terus, emang udah gaspol, udah emang mesti maju terus gitu, emang RI1 naik motor itu karena ya bukannya buat gue sih ya, kalau gue nangkepnya bukannya sekedar pemimpin negara kita emang naik motornya chopper gitu, tapi gue turut serta mencoperkan masyarakat Indonesia. Ya kan gitu. Indonesia kan chopper, Indonesia. Iya kan gitu, ya masa gue enggak gitu, masa gue mundur gitu, iya kan. Jadi kalau soal sesudahnya ada impact-nya belakangnya, ada omongan apalah, ada itu apa segala macam, memang udah itu yang harga yang harus gue, iya emang yang harus gue lewatin gitu, gitu ya. Cuman ya kita ya masa nggak gas terus gitu ya. Masa gue mesti mundur. Iya masa mundur gitu. Ya, mari kita. Ada pride tersendiri Mas di sana Mas ya? Apa? Ada pride tersendiri di sana. Iya. Ya kalau udah sampai titik itu ya lu nggak bisa lah mundur lah gitu. Ya nggak bisa, kan cuma memaksimalkan usaha yang ada ya ibaratnya. Iyalah. Udah maksudnya gue maksimalin lagi ibaratnya ya. Iyalah, kita buat apa? Jangan ngomong berkarya ya. Cuman kita ngerjain sesuatu ya emang niatnya baik gitu, terus ternyata dikasih jawabannya lebih yang dari kita ekspektasikan. Gimana nih kalau tiba-tiba dalam hitungan detik
se-Indonesia ngelihat, wah itu adalah motor apa itu gitu yang Iya, tadinya benar-benar iya, motor iya, apa nggak ya? melek, Ini chopper gitu. Kenapa nggak naik motor Motor yang sudah apa? standar, yang Gitu. aman. Kenapa gitu? Iya kan gitu. Oh itu kan pro kontra itu gue bilang ini aman nih aja lah. Nah, iya, pastilah, Suratnya gitu. ada nggak kalau gue yang gue baca, lo naik surat apa naik motor? kalau gua pribadi, kalau ada yang komen suratnya ada nggak nih lo mau naik surat apa naik motor? Kalau gua Karena kadang-kadang dagang juga kalau motor yang ada suratnya dia jualnya mau naik surat apa mau naik motor. Cuman kalau motornya surat enak makan, enak tidur. oh iya benar. Jadi, Mas, tapi kalau di sekarang ini kan banyak banget yang namanya setelah ya tadinya mesin ataupun motor sih susah masuk ke Indonesia, hanya beberapa orang kayak zaman pengalaman lu dulu yang orang punya duit itu belum tentu bisa mempunyai motor sisi dengan sisi gede. Tapi seiring perkembangan zaman makin sini untuk mendapatkan akses mempunyai motor dengan sisi gede ataupun cara ataupun nggak usah akses, orang kesini pun banyak yang ngebuang kesini ibaratnya, nggak perlu akses kita, justru kita yang bakal didatangin asal kita punya duit. Ada plus minusnya, dampaknya dapat bagusnya sebagai pelaku industri otomatis bisnis kita makin jalan banyak kan. Tapi minusnya banyak anak-anak muda, sekarang anak-anak muda kan yang menganggapnya oh gampang kok gitu, berarti dengan gampangnya memperoleh motor itu sendiri atau nge-build sebuah motor segede sendiri. Cuma impact-nya di luar tuh banyaknya nilai-nilai negatif yang banyak tersemat ya akhirnya ibaratnya. Yang negara ini gitu berandalan ibaratnya, ini orang nih pasti nggak ada suratnya, ini bapaknya doang kaya. Itu lu sampai lu rasain gak sih di bengkel lu ini atau di usaha lu ini impact ya pastilah ya, nyampe lah ya, mau yang negatif positifnya gitu. Cuman ya kalau emang gimana ya, gini aja, kalau lihat akhirnya jadi norak gitu. Ada yang norak misalnya gitu ya, seenggaknya dia kan jadi contoh, dia norak. Ya. Jangan dicontoh dong. Kita jangan norak gitu. Seenggaknya dikasih lihat gitu. Seenggaknya udah ada yang rela berkorban untuk memberi contoh. Hei, saya norak, bilang gitu. Misalkan dia norak. Ya jangan ditiru lah, ngapain kita tiru norak gitu. Iya, gitu aja. Iya benar. Iya benar, tetangga gue bener-bener dua ayam punya tapi anaknya ngentot. Jangan kepancing lah jadi norak. Itu emang yang susah gitu. Emang kadang-kadang kan kita ngerasa kita yang paling keren, ya kan gitu. Jadi kita ngelihat, wah tuh orang norak banget, gue dong keren. Gitu. Tapi kita harus ingat, yang norak itu pikir dia yang paling keren. Ya, sebenarnya bukan salah kita, bukan tanggung jawab kita untuk menyadarkan dia kalau dia norak. Cukup kita tangkep, jangan kepancing noraknya dia, udah simple kalau gue sih. Jangan kepancing norak, udah. Asal jangan sampai mengganggu ya, ibaratnya iya, mengganggu. gitu. Kalau udah ganggu banget ya kan ya pertama kita masih bisa ngindar dulu gitu kan. Cuman ya gue sih nggak akan kepancing ke kolam seperti itu ya, ke kolam yang keruh itu gitu. Tapi awal-awal lu sempat kepancing dengan hal itu Mas. Awal-awal itu. Iya. Selama perjalanan sampai sekarang ini perjalanan kan masih kan anjir nih. Ngentiau. Itu lu sempat kepancing nggak dengan hal itu? Norak banget gitu. Baper gitu misalnya gue. Iya. Seiring perkembangan zaman pastilah ya. Iyalah pastilah ya, karena mungkin gue bangun tidur Apa ibaratnya? ya buat gue sih di masa pandemi ini gimana gue bisa nyiptain suasana kerja, fasilitas tempat dan lain-lain nih bisa jalan normal dan gue nyaman jalaninnya dan nyelesain project-project yang emang pengen gue selesaiin gitu, dan yang ya nggak sekedar motor aja gitu loh, banyak juga project-project yang menarik juga, yang ya misalnya mobil atau yang lain-lain lah yang gue sekarang jalanin nih, bisa nyaman aja sih di kondisi ini gitu.
menciptakan suasana kerja yang lebih enak. Iya. Karena gimana? Iya, karena buat gue di prosesnya ngejalanin yang gue suka ini sih yang emang gue nggak mau buang-buang energi atau buang-buang waktu untuk nothing gitu. Karena sepanjang cerita gue tadi semuanya kan yang gue dapet benar-benar bukan, wah ini motor cakep gitu, atau wah menang show. Nggak bisa dinilai cuman dari satu sisi begitu aja gitu. Banyak banget pengalaman, cerita, teman yang berharga banget yang gue dapat dari cuman simple ngejalanin yang gue suka ini gitu. Ya emang benang merahnya custom culture gitu. Tapi untuk ngomong cerita, pengalaman, connection atau perjalanan gue gitu, itu tuh semua nyambungnya itu tuh ya karena gue jalaninnya ini nih niatnya emang untuk gue gitu, emang nikmatin yang gue hasratkan. Gitu, hasrat. Enggak serta-merta lo mikir duit dulu ya. Iya, semua orang pasti perlu duit gitu ya. Terus ya nih ya gampangnya gue baru karena fresh aja nih. Akhir-akhir ini gue lagi jual parts gitu ya. Jual beberapa parts atau velg atau apa gitu. Itu menyenangkan banget loh ketika lo emang lo udah, wah ini waktu tadinya velg nih gue simpen nih buat project ini nih gitu, ngumpulin apa segala macam. Tapi pandemi gitu loh, pemasukan tidak jelas apa segala macam gitu. Tapi wah akhirnya gue mulai mikir, wah sebenarnya nggak harus banget pakai velg ini ya gitu. Terus cobalah kita jual online misalnya. Terus gue bawanya begitu, itu menyenangkan banget sih, bener gitu. Terus akhirnya gitu ternyata pas kita jual harga, misalnya kita pasang harganya yang ya fair aja gitu. Aduh, kita berharap laku ya, kalau kita ngarepin lakunya doang gitu, kita ngarepin duitnya doang gitu. Tapi tiba-tiba yang kontak kita temen kita yang emang kita seneng banget kalau dia yang pakai partsnya gitu, menghargai misalnya. barang itu, menghargai gitu. Jadi iya bonusnya banyak sebenarnya gitu. Bonusnya ya emang semua orang butuh uang gitu. Emang kita jalanin bisnis gitu. Cuman ketika bisnis lo itu bonusnya banyaknya ada lebih ke kesenangan, terus ngelepasnya juga ikhlas gitu. Wah gitu. Terus yang bayar juga, please ambil duit gua, please. Iya kan gitu. Ya gue bersyukur aja sih, gue masih dikasih profesi yang kayak gini gitu, bukan yang gue harus ngecelein orang atau gimana gitu. Berarti harus ngecap dengan biar laku gitu ibaratnya. Toh ujung-ujungnya duit yang lu dapet juga buat datangnya kesenangan buat lu gitu masih. Iya akhirnya ya duitnya sih enak gitu loh kan, cuman lebih enak lagi kan ya bonus-bonusnya tadi gitu, teman-teman juga, terus ikhlas juga gitu loh, terus ya kita bikin orang seneng juga, sama-sama seneng juga gitu. Siapa sih yang nggak mau dapat nilai, iya dapat, nggak sekedar itu aja gitu, ada value lebih gitu tidak sekedar cuma nominal, tapi ada value lebih di balik sebuah nominal itu sendiri kan. Ibaratnya lu dapat nominal yang gede, ujung-ujungnya nominal itu juga buat membeli kepuasan, ibaratnya kesenangan. Kenapa kalau dari awal kita kesenangan dapat, value-nya juga dapat ya, nominalnya juga dapat, kan sama-sama aja. Lu dapat nominal lebih juga buat beli kesenangan. Tapi kalau mau lu dapat kesenangan duluan, terus value-nya juga udah pas, ibaratnya lu nggak perlu beli lagi kesenangan itu, karena kesenangan udah dapet juga di satu lepasin barang tadi kan. Iya.
Apalagi misalnya gini, lo ngumpulin koleksi misalnya parts gitu, lo mengoleksi sesuatu gitu ya. Ujungnya misalnya lo jual misalnya koleksi lo itu. Ketika yang lo simpen, kalau ngomong koleksi, lo udah simpen lama-lama ini nih, akhirnya dihargai dengan nominal yang emang sesuai ternyata gitu loh, ya kan? Kepuasan. Berarti gue selama ini nggak buang-buang energi, nggak buang-buang duit, nggak buang-buang duit gitu. Dan selama kita berinvestasi itu, kita dapat kenikmatan juga gitu loh. Kita emang seneng ngelihatnya, dan benda itu memberi kita banyak inspirasi lagi, ngajarin kita banyak hal juga gitu. Karena ngelihat, buat gue ya, kalau ngelihat parts atau apa ya yang dibikin serius, yang emang bener-bener ya dipikirin desainnya dan lain-lain, itu kan akan inspire kita terus gitu. Kalau lo ngulik itu kan gitu, dan ya kayak tadi gue cerita, kalau gue lihat barangnya tuh gue jadi gampang bayangin nih gini gitu, kalau ada barangnya gitu. Ya emang otomotif bukan sekedar satu parts aja kan, banyak parts yang nempel di motor atau di mobil dan lain-lain tuh kompleks gitu ya? Kompleks gitu sebenarnya, yang udah dikombinasin dipasang jadi satu gitu, terus harus berfungsi, harus bisa jalan gitu. Jadi art yang kita bisa ride gitu. Ada teman gue bilang kan rideable art gitu kan gitu. Mengendarai sebuah karya seni. Iya, sebuah karya seni gitu. Dan emang kalau akhirnya gitu ya, gue kalau orang lain suka datang ke museum, lihat lukisan terus ngerti, wah gila garisnya begini. Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti garisnya apa segala macam gitu. Cuman gue kalau ngelihat parts gitu, kenapa dia bikin ada gininya, ada tulangnya apa segala macam. Oh ini sebenarnya buat, ketika kita tahu alasannya, oh ini ternyata bukan supaya keren, supaya kuat, supaya tulangnya ini supaya dia titik kekuatannya itu nyebarnya rata gitu loh. Atau ada parts yang gue paling suka tuh ada yang namanya ada vintnya, ada garis-garisnya gitu. Jadi era itu tuh emang era di saat orang-orang bikin parts itu bahannya dari aluminium, biasanya yang lain bahannya dari besi kalau standarnya. Ini bikin parts performance-nya yang bahannya dari aluminium. Satu, kalau aluminium dia nggak lebih cepat panas ya kan gitu. Itu kan udah inovasi kan gitu. Terus supaya nggak cepat panas bahannya aluminium. Terus juga dia ada yang namanya kayak garis-garis gitu. Garis-garis itu tuh sebenarnya nangkep angin. Iya kan, jadi angin tuh iya nggak sekedar lewat aja, dia tuh gitu. Jadi lebih dingin kan. Ada gitu. fungsionalnya ya. Ada fungsinya. Ditambah lagi kalau kita pikirin lagi dan kalau kita tahu permukaannya kan lebih besar. Karena begini kan, dia garis-garis ya kayak gini, dia lebih besar dibanding yang flat aja gitu. Jadi kan penyebaran panasnya juga kan lebih luas kan gitu. Namanya prinsip kerja mesin ya, kalau dia makin nggak panas kan ya bagus kan, jadi lebih awet apa segala gitu. Jadi kalau kita tahu alasannya gitu, ya rewards-nya buat kita ya kita lebih enjoy lagi, kita bisa lebih nikmatin lagi dibanding orang yang nggak tahu gunanya atau itu apa. Yaudah, gitu. Keren, pokoknya harus garis-garis. Kenapa? Nggak tahu. Garis, keren pokoknya. Misalnya gitu. Cuman kan kalau ketika kita tahu gunanya gitu apa segala macam, wow, ini ada gunanya ya. Ada penjelasan teknisnya gitu ya. Itu gue suka banget tuh hal gitu. Performance. Jadi ada alasannya gitu. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan aja, ada gunanya juga, keren pula gitu. Terus awet pula ya kan, kualitas juga gitu. Jadi buat orang yang nggak ngulik-ngulik banget, mungkin ngelihat cuman 5 menit. Bagus gitu. Gue mungkin nyelam lagi gitu. Liatin lagi gitu. Gue dapet yang lebih banyak gitu. Hal yang banyak ya. Iya, padahal filmnya sama yang ditonton nih. Kita sama-sama nonton sebuah film gitu. Cuma bisa nyerap lebih banyak daripada orang yang sekedar doang gitu. Oh ya, filmnya bagus kok. Filmnya bagus gitu. Wah, tata kamera segini, pokoknya lightingnya dengan cahaya segini gitu. Angle-nya seperti ini, bawahnya ada apa gitu ibaratnya. Iya. Emang bocah ngulik sih belum Mas ibaratnya. Ngelihat perspektifnya nggak cuma dari
Ya Satu udah, dari pandang. sudut pandang aja gitu. Iya. Ini kan kita ngomong nguliknya custom culture atau parts atau motor Apapun atau custom itu, gitu. ya. Cuman ya sebenarnya apapun itu gitu. Lain lagi gitu. Misalnya yang senang musik gitu, kalau yang udah tahu efeknya atau apa segala macam kan lebih lebih gokil lagi. iya, Kayak kita dengerin ini sound system. Kalau yang emang kupingnya kan di ini lagi, Asal dia asal kalau lagi. ini karakter ini Marcel karakternya begini Iya, ibaratnya. dia bisa bedain tuh gitu. Kalau gua kan ngeliat yang sound systemnya bagus, gua Udah cuma kenceng gitu. ya. Ini Asal distorsi. oh, enggak, kalau gua komentarnya, Mas, ini soundnya pakai sistem ya? Sound system. Karena gua nggak ngerti. Iya. Soundnya pakai sistem ya. Untung soundnya nggak pakai loyo. Sound pakai loyo. Oke, udah dari sini kita udah ngomong panjang lebar musik, tapi banyak hal yang gue serap di sini Peter tadi. Alasan lo terjun di bidang ini, emang sesuatu itu mesti dimulai dari hati dulu ya. Dari kesenangan hati dulu, baru bonusnya berkembangnya kemana-mana udah menjadikan ini sebuah bagus-bagus menjadikan sebuah apa namanya main job buat kita yang bisa Income-nya menjanjikan. Income menjanjikan, tapi yang memang mesti dijalui dulu ya dengan dari hati dulu. Dan dia juga nggak semanis yang dilihat orang. Nah, darahnya pun orang nggak usah nggak perlu tahu. Orang lihat lu di posisi seperti sekarang ini kan orang tidak tahu kan, nggak tahu perjuangan lu apa yang mau alami ibaratnya. Kebangkrutan lu, minus lu, orang kan nggak tahu, dan orang nggak perlu tahu ibaratnya. Kalaupun diceritain buat apa gitu maksudnya? Ya bisa diceritain nanti biar followernya nambah. Kasian. Follow ah. Tapi buat apa nggak perlu juga buat apa gitu ibaratnya? Ya itu. Buat apa? Bingung kan? Iya. akhirnya cuma menjadi omongan orang kan. Ada satu part yang dipotong sama dia. Ini dulu pernah nipu ini nih, padahal itu cuma di bagian yang dipotong sama dia. Iya. Oke, thank you banget Mas Om Vero. Mas Om Vero. Mas Bor. Thank you Bor. Sukses Samping banget. Dan kesempatannya kali ini kita bisa akhirnya nyampe juga di Kick-Ass Cuper. Wis ini di Mampang Prapat. Berapa aja 40. Apa tuh? Berapa? 40 pertigaan. 40. Ada kalau 40 udah pertigaan. Kita di Mampang Perapatan di Kick-Ass Cuper gitu. Kalau lebih dari perapat simpang siur. Oh, simpang siur itu karena banyak lebih dari bukan. Makanya dikasih nama simpang siur di Bali. kayak berita simpang siur. Tumpang tinggi gitu. Thank you buat kesempatannya Om Verolan. Bor udah dijelaskan, wah dari awal sampai di tahap seperti ini perjuangannya, inspiratif, inovatif, revolusioner. Thank you, sehat selalu, maju terus buat Kick-Ass Cuper kalau dari saya dan dunia percustoman Indonesia. Semoga seperti cerita Bor tadi mencoporkan Indonesia, dan Indonesia akan coper. Seperti SKJ 98 itu. Mengolahraga Indonesia dan Indonesia akan olahraga. Langsung dari Kick-Ass Cuper kita pamit. Salam Jimek. Hilangin mikrofon.